Hai semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Oke, jadi kita masih dalam topik yang sama, yaitu 7 Major Communication Skills yang perlu dimaster kalau kamu pengen jago dalam skill komunikasi kamu. Oke, sebelumnya sudah sampai ke topik kelima ya, yaitu tentang body language. Hari ini kita lanjutkan ke topik keenam, yaitu tentang ask questions. Oke, menarik sekali ya. Kenapa sih kita harus bahas tentang ask questions? Mau nanya tinggal nanya aja sok, ya enggak? Oke. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai 4 hal, yaitu kenapa kita perlu menanyakan pertanyaan, yang kedua yaitu tipe-tipe pertanyaan, ketiga menjadi efektif dengan bertanya, dan yang terakhir pertanyaan yang useful atau berguna dan destruktif. Oke, langsung saja. Kenapa kita perlu menanyakan pertanyaan atau why do we have to ask question? Oke, bertanya adalah salah satu metode untuk mengumpulkan informasi, dan informasi yang kita dapatkan dapat digunakan untuk memecah masalah, membuat keputusan yang lebih baik, atau untuk memahami yang lainnya dengan lebih baik secara lebih efektif. Oke, tanpa kemampuan bertanya, kemampuan komunikasi kita tidaklah bagus, karena hal terbesar dari semua komunikasi itu yaitu meliputi menanyakan dan merespon terhadap pertanyaan. Lantas sebenarnya apa sih fungsi dari bertanya itu sendiri? Oke, kita akan bahas satu-satu, yaitu lebih ke satu, untuk mengumpulkan informasi. Hal ini jelas ya, kita cenderung menggali informasi dengan bertanya, bukan? Oke, selanjutnya yaitu untuk melakukan percakapan. Biasanya orang yang asertif cenderung menggunakan pertanyaan untuk memulai percakapan. Salah satu cara menjadi dominan dalam percakapan itu sendiri yaitu dengan mengontrol informasi, yaitu dengan menanyakan pertanyaan, ya bukan? Oke, lalu untuk menunjukkan ketertarikan terhadap lawan bicara, untuk memastikan kejelasan informasi, untuk mendapatkan pemahaman akan personality seseorang juga, untuk menguji pengetahuan seseorang, atau bisa juga untuk mengeksplor suatu masalah lebih dalam atau menghidupkan suasana antar grup saja. Oke, lanjut saja, langsung kita akan membahas mengenai tipe-tipe pertanyaan. Banyak nggak sih tipe pertanyaan tuh? Banyak banget. Oke. Saya punya sebuah quotes yaitu dari Tony Robbins. Tony Robbins pernah mengatakan, successful people ask better questions, and as a result, they get better answer. Oke, langsung saja. Apa itu? Yang pertama, open question. Open question memberikan kesempatan seseorang untuk expand their answer sejauh yang mereka suka. Biasanya open question digunakan untuk memperlebar percakapan atau mendapatkan deskripsi akan suatu hal. Open question cenderung lebih ke membangun interest dalam percakapan, karena membuat orang lain bisa memberikan informasi lain secara lebih lanjut. Contohnya, bagaimana tadi meetingnya? Gak mungkin dong kita bahas bagus. Oke, lanjut. Yang kedua ada close question. Close question membutuhkan jawaban yang singkat dan faktual. Seringkali ini hanya membutuhkan jawaban satu kata. Tipe ini lebih ke untuk konfirmasi saja biasanya, atau mencari tahu kebenaran, atau memastikan apakah seseorang paham terhadap sesuatu. Contohnya, kamu mau teh atau kopi? Jawabannya close kan, antara teh atau kopi saja. Yang ketiga, ada final question. Ini adalah series pertanyaan yang biasanya digunakan untuk mengambil kesimpulan akhir. Biasanya dimulai dengan sesuatu yang general dan berlanjut ke sesuatu yang lebih narrow. Biasanya digunakan untuk research maupun investigasi. Contohnya, di mana kejadian itu? Apa ada seseorang yang kamu kenal di sana? Kira-kira apa penyebabnya? Oke, yang keempat ada yang namanya probing question. Biasanya digunakan untuk mencari informasi dan memahami hal yang spesifik secara detail. Biasanya digunakan untuk mencari tahu apa yang seseorang sembunyikan atau hindari. Probing question selalu mencoba untuk mengekstrak informasi akurat tentang suatu hal yang spesifik. Contohnya, bisa kasih tahu nggak sih sebenarnya yang ingin tahu informasi ini tuh siapa? Nantinya ini mau buat apa? Langsung kan? Oke, terus ada yang namanya leading question. Biasanya jawaban mengarah ke jawaban limited choice. Nature dari pertanyaan ini lebih ke mengarah seseorang untuk menjawab sesuatu yang bisa kita pergunakan
nantinya. Contohnya seperti misalnya nih, kita ngomongin tentang sistem ya. Di sistem kita ini ada yang salah ya, benar kan? Menurut kamu apa yang salah dari sistem ini? Nah, itu kan close. Kita mengarahkan orang itu hanya untuk membicarakan tentang sistem aja, gak lebih dari itu. Terus ada yang ke 6, yaitu rhetorical question. Biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan ide ke orang lain. Contoh, bukankah manusia bisa terbang itu sangat menakjubkan? Itu sebuah ide kan, pemikirannya dari saya. Oke, yang ketujuh ada yang namanya recall question. Ini biasanya membutuhkan sesuatu yang pernah kamu alami. Contoh, ibu kota Prancis. Apa itu ibu kota Prancis? Tepatnya kamu lahir di mana ya? Kota exactly. Oke. Yang ke-8 kita ada yang namanya process question. Biasanya ini hasil dari pemikiran atau analisa. Contohnya, bisa dijelaskan kenapa kamu lebih memilih A daripada si B. Oke. Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu clarifying question. Biasanya digunakan untuk mengakhiri diskusi dan confirm kalau Anda benar-benar sudah mengerti. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya kita juga akan mendapatkan banyak jawaban, yaitu bisa an honest reply, dishonest reply, irrelevant response, a partial answer, an avoidance, stalling, a distorted response, and refusal to answer. Tetapi semua hal itu sungguh wajar ya, kita manusia kan, kita punya sudut pandang yang berbeda-beda. Oke, lalu bagaimana cara kita menjadi efektif dengan menanyakan pertanyaan? Dengan mempelajari teknik bertanya, hal ini dapat membantu Anda mendapatkan jawaban yang paling efektif. Oke, langsung saja. Dengan 1, give enough time. Yang kedua, listen carefully, always listen. Yang ketiga, pelajari tentang body language. Sebelumnya juga sudah pernah kita bahaskan. Oke, yang keempat, belajar lebih banyak dari orang lain. Yang kelima, bangun relationship. Yang keenam, carilah klarifikasi. Ketujuh, tenanglah di situasi yang buruk. Biasanya kita auto panic, right? Oke, yang ke-8, jadilah persuasif. Dan yang ke-9, lakukanlah coaching dan cobalah untuk memotivasi. Oke, dan terakhir saya akan membahas mengenai useful and destructive questioning. Saya bahas beberapa tentang useful question. Yang pertama yaitu, sebelumnya udah dibahaskan tentang tipe-tipenya, jadi harusnya udah lebih ngerti dong. Oke. 1, open question, which means tidak bisa dijawab dengan simple. You can get more information. Oke. Jadi sangat useful. Yang kedua, stay present. Gunakanlah question untuk memberikan solusi yang bisa dipakai saat ini juga, untuk fokus di permasalahan saat ini, dan to take realistic actions, of course. Yang ketiga, clarify. Question dapat membawa kita ke pokok permasalahan. Gunakan ini untuk mengklarifikasi dan menyimpulkan conversation Anda. Yang keempat, learn about someone. Dan yang kelima, show trust. Jadi mereka bisa lebih open ke Anda. Oke, dan setelahnya yang terakhir saya akan membahas mengenai destructive question. Yang pertama yaitu close question, of course, karena jawabannya sangat singkat ya. Ya, tidak, seperti itu saja. Yang kedua tentang leading question, karena itu sangat narrow ya. Yang ketiga atau yang terakhir, why question. Hal ini karena lebih seperti membuat orang justify their action atau belief, dan ini bisa menyakiti hati juga. Contohnya, kenapa kamu makannya banyak sih? Coba kamu ditanya gitu, isi juga kan. Oke, so that's all. Jadi ternyata bertanya ada skillnya juga kan. Dan ternyata juga kita nggak bisa anggap hal itu sepele. Kita butuh skill itu juga untuk membangun, menggali informasi dan semuanya supaya menjadi lebih efektif. Oke, jadi nggak bisa seenaknya ya. Oke, that's all. Saya rasa itu cukup dari saya. Untuk selebihnya saya akan sampaikan di next video, yang tentu saja kita masih membahas mengenai the 7 major communication skills. Okay. Dan berarti video nantinya dari video terakhir untuk dalam series komunikasi ini ya. Oke, saya Vicky Andani. See you in the next video. So bye bye, have a good day everyone.